Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan mata kuliah Writing Research Proposal atau biasa disebut dengan WRP, WRP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kedua atau kedua dari 5 mata kuliah riset yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Uray Salam. Saya salah satu dosen yang mengajar riset ya, di prodi kita. Sekilas tentang WRP, ya intinya dari namanya saja, WRP ya Writing Research Proposal, artinya mata kuliah ini benar-benar nanti akan memberikan bimbingan kepada Anda untuk membuat riset proposal. Minimal ya target daripada mata kuliah ini adalah kalian bisa membuat mini riset proposal dengan topik yang sudah jelas. Jadi oleh karena itu nanti mata kuliah ini selama 1 semester kita akan step by step memilih topik, kemudian sampai menulisnya menjadi sebuah proposal. Walaupun mungkin belum selesai, tetapi ini merupakan cikal bakal daripada proposal yang sebenarnya nanti akan Anda gunakan untuk menyelesaikan skripsi atau studi Anda di prodi ini. Jadi mata kuliah ini bukan hanya maksud saya proposal yang dibuat dalam atau pada kesempatan perkuliahan ini bukan proposal yang hanya untuk mata kuliah ini, tetapi proposal yang benar-benar kita kerjakan untuk membantu Anda mempermudah nanti menyelesaikan skripsi Anda di akhir perkuliahan di program studi bahasa Inggris. Nah, dengan kondisi pandemik hari ini, kita tidak bisa tatap muka, oleh karena itu kita menggunakan berbagai cara untuk tetap kuliah, melaksanakan perkuliahan, namun dengan kualitas yang kita usahakan juga berkualitas tinggi. Oleh karena itu kita akan menggunakan berbagai mode dan fasilitas teknologi yang ada dan mungkin terjangkau oleh baik itu dosen apalagi oleh mahasiswa. Oleh karena itu mata kuliah ini maksud saya di dalam perkuliahan saya akan menggunakan beberapa fasilitas teknologi ya. Yang pertama adalah tentunya dengan YouTube ya, yang sekarang Anda sedang tonton ini. Jadi setiap perkuliahan ataupun penjelasan-penjelasan penting akan saya buatkan video perkuliahan seperti ini supaya kalian bisa mengikuti materinya. Nanti dalam setiap video ataupun perkuliahan atau setiap meeting di bawah sana itu ada chat atau diskusi, maka kita akan menggunakan ruang diskusi yang ada di YouTube. Jadi bukan ruang diskusi yang ada di WhatsApp, karena saya juga akan menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi. Tetapi untuk diskusi kita, perkuliahan ini itu akan kita lakukan atau akan kita melalui diskusi yang ada di channel YouTube ya, supaya lebih mudah di trace dan lebih mudah dilihat gitu ya. Tidak tertimpa oleh postingan-postingan yang lain, karena setiap kali kita meeting ya, artinya judulnya baru lagi begitu. Kemudian saya juga akan menggunakan Google Form sebagai upload materi dan juga nagih kerjaan Anda ya, progres pekerjaan. Kemudian sesekali kita mungkin Google Meet ya. If we want to do synchronous ya,
video conferencing, so we are going to use Google Meet. Karena Untan juga menyiapkan LMS, ya, Learning Management System, yaitu e-learning Untan, maka saya tetap akan menggunakan LMS sebagai bagian dari perkuliahan ini. Namun LMS itu nanti akan berfungsi lebih kepada archiving all our activities, ya, sehingga semua pertemuan atau aktivitas yang terjadi nanti kita bisa juga dilihat melalui LMS Untan. Tetapi fitur-fitur komunikasi kemudian penjelasan itu adalah seperti yang kita lakukan saat ini. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan atau quick overview dari mata kuliah, struktur mata kuliah riset yang ada di prodi kita. Seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, tadi, bahwa ada 5 mata kuliah, ya. Ada 5 mata kuliah riset di kurikulum prodi kita. Yang pertama kali itu adalah Research on ELT, yang biasa disebut dengan REL. Kemudian yang kedua WRP atau WRP, Research Writing Proposal, yaitu mata kuliah yang sedang kita lakukan ini pada semester ini. Kemudian kelanjutan dari WRP itu adalah SRD atau Seminar on Research Design. Kemudian setelah itu barulah mahasiswa melakukan seminar yang dihadiri oleh 4 orang dosen, 2 pembimbing, 2 penguji, dan teman-temannya, ya, teman-teman mahasiswa maksud saya. Nah, yang terakhir barulah mereka melanjutkan proposal itu menjadi skripsi, ya, skripsi mereka. Baiklah, saya akan bahas satu-satu, ya, secara umum saja supaya kalian dapat gambaran mata kuliah riset yang ada di prodi kita. Mata kuliah pertama yaitu adalah mata kuliah Research on ELT, Research on English Language Teaching. Mata kuliah ini ada mata kuliah like Introduction to Research. Ya, oleh karena itu memang mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah yang sudah kalian ambil, dan harusnya kalian yang duduk di mengikuti perkuliahan mata kuliah WRP, Writing Research Proposal, itu harusnya mereka-mereka yang sudah lulus di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah Research on ELT. Nah, mata kuliah Research on ELT, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah mata kuliah Research to Introduction. Jadi pertama kali Anda mengenal riset, perhaps, ya. Kemudian di situ Anda harusnya sudah belajar tentang bagaimana apa itu riset, kemudian bagaimana memulai riset, kemudian apa-apa saja yang masuk dalam riset. Maksudnya konsep apa saja, terutama misalkan bicara tentang riset paradigm yang secara umum, yaitu bicara masalah quantitative and qualitative paradigms. Ya, intinya harusnya sudah dibahas atau harusnya kalian sudah menguasai atau memahami paling tidak perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kalian juga seharusnya sudah membahas atau mengetahui jenis-jenis riset design, ya, mulai dari yang paling kuantitatif sampai kepada paling kualitatif. Tetapi mungkin tidak semua riset design yang ada di teori riset kita bahas di mata kuliah itu, tetapi riset design yang biasa digunakan oleh mahasiswa ketika mereka belajar, ketika mereka melakukan atau menyelesaikan skripsi mereka. Misalkan, ya, yang biasa dipakai atau digunakan, riset desain yang biasa digunakan oleh mahasiswa adalah, yang paling pertama biasanya adalah experimental research, ya. Experimental research yang paling umum biasanya juga adalah
pre-experimental research dan juga quasi experimental research. Kemudian kalian juga sudah harusnya belajar tentang correlational research, ya, jenis-jenis korelasi, judul-judul yang mungkin kita gunakan atau kita lakukan dengan desain korelasi. Setelah itu yang biasa common di dalam prodi kita itu adalah descriptive research, ya. Kemudian selanjutnya maju sedikit ke arah, kalau saya menggambarkan itu ke arah kanan, yaitu ke arah kualitatif. Itu mulai dari classroom action research, ya. Setelah classroom action research mungkin ada juga development research, ya, yang tidak terlalu kualitatif tapi juga tidak terlalu kuantitatif, tapi mereka ada unsur-unsur kualitatif dari segi numerical and juga kualitatif data yang dikumpulkan oleh mahasiswa ketika mereka melakukan riset. Kemudian maju lagi ke arah kanan, yaitu mata kuliah, maksud saya research design case study yang sudah mulai kualitatif, ya, sangat kualitatif. Tetapi masih juga bisa saja kualitatif itu menggunakan atau masih mengumpulkan data-data deskriptif atau data-data numerical. Nah, setelah kualitatif biasanya tidak ada yang lebih kualitatif lagi. Tapi kalau di prodi lain, mungkin di prodi kalau Anda kuliah di Fakultas ISIPOL misalkan, mereka bisa menggunakan etnografi dan lain sebagainya, fenomenologi misalkan seperti itu. Tetapi kalau di prodi kita itu tidak common dan tidak biasa. Oleh karena itu kita mungkin bahas sekilas gitu aja di mata kuliah rel itu, atau bahkan tidak sama sekali. Kita sampai kepada beberapa riset desain yang sangat common di prodi kita, atau kalau ada desain-desain yang sangat spesifik yang dibutuhkan saat ini, mungkin itu juga dipakai. Nah, seperti misalkan di zaman pandemik ini ada yang disebut dengan dokumen research atau meta-analysis, ya. Nah, itu harusnya Anda sudah ketahui atau paling tidak aware, pernah dibahas di mata kuliah Research on ELT. Kemudian selanjutnya di semester berikutnya, yaitu sekarang semester 1, yaitu WRP, Writing Research Proposal. Ya, intinya adalah mata kuliah ini fokus kepada membimbing Anda untuk membuat proposal, ya. Nanti akan di ujung bagian terakhir dari video ini saya akan berbicara masalah lebih detail tentang mata kuliah Writing Research Proposal. Nah, setelah ini berarti semester depan harusnya Anda akan melanjutkan mata kuliah riset dengan mengambil mata kuliah SRD, Seminar on Research Design. Mata kuliah ini 4 SKS. Kalau yang tadi 2 mata kuliah sebelumnya itu 2 SKS. Kalau yang ini 4 SKS, karena memang yang diharapkan atau target utama daripada Seminar on Research Design itu adalah Anda sebenarnya sih mempresentasikan latihan seminar, ya, seminar real gitulah. Jadi di WRP kita sudah bikin proposal, di SRD itu kita bahas lagi proposal kita, benar-benar difikskan sebelum kita melakukan presentasi. Nah, biasanya ngefikskan atau dalam arti to write the full research proposal. Kalau di WRP itu kan mini research proposals. Now in SRD you are required to write full research proposal, so almost real research proposal. Kalau saya biasanya itu mengatakan 80% dari proposal Anda yang akan Anda bawa nanti untuk real seminar dan untuk skripsi Anda, maka kita bahas di SRD itu, di mata kuliah SRD.
ya. Nah, mata kuliah SRD juga itu menghendaki Anda untuk benar-benar konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk menyetujui topik-topik yang Anda akan benar-benar tulis menjadi riset proposal. Sebenarnya di WRP itu dilakukan, tapi ini di make sure once again that you already discuss with your academic supervisor, so then they already endorse the topic that you are going to write and you are going to present. Karena apa? Karena nanti di riset seminar yang sebenarnya itu syaratnya adalah judul-judul yang sudah dibahas di mata kuliah SRD. Oleh karena itu hati-hati, jangan sekali-kali kita menulis proposal dengan judul-judul yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan di real skripsi, ya. Tetapi karena ini adalah bagian daripada persiapan atau bagian daripada rentetan mata kuliah riset yang ada di prodi kita, maka kalian harus benar-benar konsultasi dengan dosen academic supervisor, ya, dosen PA, ya. Nah, di SRD, ya, namanya juga Seminar on Research Design, Anda tadi ngefixkan kembali proposal Anda, kemudian Anda presentasi, ya. Presentasi itu simulasi seminar. Jadi akan ada penanya dari your peer, ya, your classmates, ya, discussion from your classmates, ada note taker, kemudian ada dosen pembahas yaitu dosen pengampu. Ya, kalau saya misalkan yang mengampu SRD, maka saya bertanya seolah-olah itu dalam real seminar. So dari diskusi itu kalian akan dapat feedback yang luas, ya, terhadap proposal Anda. Nah, begitu itu selesai mata kuliah itu, berarti tersisa 2 lagi, yaitu research proposal seminar yang sebenarnya. Ini kalau Anda sudah lulus SRD, most likely, apalagi kalau misalkan Anda dapat A dan memang direkomend oleh dosen pengampu, maka Anda sebenarnya bisa langsung mengurus riset Anda, SK penunjukan pembimbing. Maka setelah itu Anda bisa go on directly soon after you complete your SRD course, ya. You can continue to have seminar, ya, real seminar. Nah, setelah itu berarti Anda skripsi, ya, skripsi 4 SKS seperti biasa. Ya, target kita sebenarnya Anda bisa menyelesaikan berdasarkan kurikulum yang kita miliki. Kalau Anda itu bisa melakukannya di mata kuliah SRD itu, nanti sebenarnya Anda benar-benar difinalisasi untuk proposal real Anda. Nah, itulah kira-kira the structure of research subjects in our departments. Nah, oleh karena itu kita berharap, dosen-dosen berharap itu bahwa ketika Anda mengikuti mata kuliah ini dengan sungguh-sungguh, maka begitu selesai semester 7, ya, Anda itu sudah bisa menyelesaikan skripsi Anda. Karena sebenarnya pada hakikatnya bimbingan skripsi itu sudah dimulai di mata kuliah WRP ini. Nah, oleh karena itu, mata kuliah WRP ini sangat penting. Nah, berikut akan kami sampaikan lebih detail apa saja yang akan kita lakukan, ya, dan tagihan apa saja, ya, komitmen apa saja yang kamu harus miliki, dan saya akan menagih target-target pekerjaan yang harus Anda selesaikan di mata kuliah ini.